Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudi Septiani dengan NIM 8565055829. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu uji makanan, yang dimana akan melakukan dua percobaan, yaitu uji makanan terhadap karbohidrat dan uji lemak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang digunakan serta bagaimana cara proses pengerjaannya. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada wadah yang sudah diberi masing-masing label, yaitu ada nasi, margarin, ada kentang, buah pir, ada betadin, ada tepung terigu dan putih telur rebus, ada pisang dan biskuit, dan yang terakhir ada gula. Dan juga ada tahu. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberi tetesan betadin ke masing-masing bahan makanan yang sudah diberi label tadi. Nah, di sini saya akan meneteskan beberapa tetes cairan betadin. Nah, setelah itu mari kita amati beberapa menit kemudian. Nah, apakah ada perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan yang sudah ditetesi oleh betadin tadi atau tidak? Setelah itu, marilah kita lihat hasilnya. Nah, dari nasi terlihat di sini terjadi perubahan warna yang dimana nasi berwarna ungu kehitaman. Selanjutnya ada margarin. Nah, terlihat tidak ada terjadi perubahan warna pada margarin. Selanjutnya ada kentang. Nah, pada kentang terjadi perubahan warna yaitu seperti biru kehitaman. Nah, selanjutnya ada buah pir. Nah, di sini terlihat tidak ada terjadi perubahan warna. Selanjutnya pada tahu. Pada tahu juga tidak ada terjadi perubahan warna. Pada tepung terigu, nah di sini terjadi perubahan warna di mana menjadi ungu kehitaman. Pada putih telur tidak ada terjadi perubahan warna. Pada pisang terlihat terjadi perubahan warna sedikit yaitu agak kehitaman. Selanjutnya ada biskuit. Nah, di sini terjadi perubahan warna seperti ungu kehitaman. Selanjutnya pada gula. Nah, di sini tidak terjadi perubahan warna. Beberapa dari bahan makanan tersebut mengalami perubahan warna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dari beberapa bahan makanan tersebut ada yang mengandung karbohidrat. Nah, bagi makanan yang tidak mengalami perubahan warna, berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat.
Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah kertas sampul buku yang sudah dituliskan nama-namanya, ada lampu senter, terus ada pepaya, seledri, wortel, kacang tanah, minyak goreng, air, ubi jalar, jagung, santan, kemiri, margarin cair, dan susu. Nah, di sini saya menambahkan sendok untuk memudahkan meneteskan ke sampul buku nantinya. Nah, bahan-bahan ini sudah saya letakkan di masing-masing wadah yang sudah berlabelkan namanya. Baik, langkah pertama yang dilakukan adalah mengoleskan bahan makanan tersebut ke kertas sampul buku yang sudah diberi nama sesuai bahannya. Yang pertama yaitu saya akan mengoleskan santan. Ada pepaya, ada jagung. Kita ambil biji jagung, setelah itu ada kacang tanah. Kita ambil kacang tanah, kita oleskan. Setelah itu ada minyak goreng. Ada susu, lalu ada wortel, ada air, ada margarin cair, ada seledri, ada ubi jalar, dan yang terakhir ada kemiri.
selama 10 menit. Nah, setelah itu akan kita lihat hasilnya menggunakan lampu senter. Nah, setelah 10 menit, mari kita amati kertas sampul buku tersebut apakah meninggalkan bekas noda atau tidak meninggalkan. Yang pertama di sini ada air. Mari kita lihat dengan kacang tanah. Nah, kacang tanah dan air pada sampul buku tidak meninggalkan noda. Terus ada kemiri dan wortel. Juga tidak meninggalkan bekas noda. Ada minyak goreng dan margarin. Nah, di sini minyak goreng meninggalkan bekas noda. Margarin. Nah, margarin juga tampak jelas sangat meninggalkan bekas noda. Selanjutnya itu ada pepaya dan ubi jalar. Nah, tidak meninggalkan bekas noda. Ada susu. Susu juga tampak meninggalkan bekas noda. Ada jagung dan seledri. Terlihat tidak meninggalkan bekas noda. Dan yang terakhir itu ada santan. Nah, pada santan sangat terlihat jelas ada meninggalkan bekas noda. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, bahan makanan yang mengandung lemak adalah ada minyak goreng, ada santan, ada margarin, dan ada susu. Nah, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak adalah ada wortel, pepaya, ubi jalar, seledri, jagung, kemiri, air, dan kacang tanah. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang meninggalkan noda pada sampul buku adalah makanan yang mengandung lemak, sedangkan yang tidak meninggalkan bekas noda adalah bahan makanan yang tidak mengandung lemak.